Shalom semua. Shalom. Tuhan, selamat hari Paskah buat kita semua, maupun yang ada di ruangan ini ataupun yang sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah Paskah hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, baik yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita buat Tuhan. Saat masuk. Bye.
Adapun pertolongan kita turun dari surga. Melawat berkati setiap hati yang memuji memuliakan Tuhan. Maka turunlah berkat dari tengah persekutuan anak-anak Tuhan pada hari ini. Baik di gereja, baik di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk bersatu. Amin. Di Tuhan, kita percaya yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah saat ini kita merasakan menikmati kemenangan yang Allah telah berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu sampai saat ini kemenangan itu menjadi milik kita bersama. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita keras dan
Tuhan. Haleluya. untuk memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita, mau berdoa karena pelayanan kami undang untuk maju ke depan. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, gembala yang baik bagi setiap kami, yang menghantarkan umat-Mu maupun di ruangan ini maupun di tempat rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, baik Tuhan dari tempat ini maupun di rumah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu kalau kami boleh menikmati kemenangan saat ini. Tuhan sudah mengawali kami dan sampai pertengahan ini.
Kami mengucap syukur ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya. Sakti bagi kami Tuhan akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan setiap tangan-tangan kami agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita beri mengembalikan dengan lipat keridaan dasarnya buat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan bejana hati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri agar firman Tuhan menempati hati kita. Kita boleh dikuatkan setiap saat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tiada pernah kurang. Setia
Kami bangga hari ini 2000 tahun yang lalu lebih daripada itu Kau sudah bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu kepada semua manusia yang ragu-ragu tentang Engkau. Demikian kami hari ini, kami tidak ragu Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Kau beri kami keselamatan, Engkau janjikan kepada kami tempat di mana kami akan bertemu dengan Engkau ya Bapa. Sebab jadi hari kebangkitan ini, di perayaan ini, walaupun secara bangsa kami tidak dapat melakukan dengan leluasa karena adanya ancaman corona, tetapi kami percaya kepada Tuhan. Baik kami berada di gereja, para pelayan Tuhan yang kumpul pada hari ini, demikian juga anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah, kami tahu Engkau hadir, Engkau menyertai, sampai Engkau berkata, jika berkumpul 2-3 orang ada di sana, hadirlah Tuhan dan berkatilah setiap kami, berkati setiap umat, memberikan pertolongan anugerah damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Oh Yesus adalah Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, jika kami akan belajar dari firman-Mu, kuatkan kami, tolong kami, berikan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu tersampaikan dengan baik kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk semua. Shalom. Puji Tuhan, dari tempat ini saya ucapkan kepada kita semua selamat hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat Tuhan yang berkumpul di gereja hari ini, baik anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, mari kita perhatikan firman Tuhan. Sebab di hari kebangkitan Kristus itu, saudara sekalian, tidak hanya cerita palsu dia bangkit. Walaupun ada sementara orang mencoba membuat satu rekayasa bahwa Yesus tidak bangkit, tapi percayalah dia bangkit. Kebangkitan dia meninggalkan bukti-bukti, dan hari ini dia ada duduk di sorga, dan dia akan bawa kita. Di Yohanes pasal yang ke-20, saya akan bacakan ayat 19. Bapak Ibu bacakan ayat 20, kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes 19, maksud saya Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian begitu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, yang mendengarkannya datang mengingatkan mereka. Murid itu berkata dan mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, yang mengutus mereka dan berkata, Maha Jika kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetaplah ada, dosanya tetap ada. Amin. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita sudah melihat peristiwa. Jika kita baca di dalam pasal-pasal ini, di pasal 20 ini, ayat per ayat kita lihat nanti bahwa di sana terjadi satu peristiwa secara bersamaan. Memang di dalam penulisan kita lihat misalnya peristiwa ayat 1 dengan ayat 19 ada perbedaan waktu. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya kita lihat di sini bahwa Allah itu menolong dan memberkati setiap orang yang percaya. Jadi pesan Paskah kepada kita pada hari ini, saudara sekalian, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu yang pertama. Lalu setelah itu, damai sejahteraku yang telah kuberikan kepadamu
maka aku akan mengutus kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Paskah pada hari ini kita lihat ada dibuat kepada kita bahwa Dia memberikan damai sejahtera. Ada uraian-uraian mengapa Dia memberikan damai sejahtera itu. Peristiwa di kematian di hari Jumat yang agung, saudara sekalian, di dalam Injil Lukas pasal 23 dikatakan di sana, semua wanita-wanita Yerusalem yang melayani Tuhan Yesus selama hidupnya, selama mereka melayani bersama-sama, maka ketika melihat penderitaan itu, maka mereka menangis. Lalu Yesus berkata begini kepada wanita-wanita yang ada di sini. Hai kamu wanita-wanita Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu. Tangisi keluargamu, tangisi suamimu, tangisi anak-anakmu. Itu kata dia sementara dia memikul salib menuju bukit Golgota. Itu tulisan di Lukas pasal 23. Sementara kita lihat tulisan yang ada di Injil Yohanes, saudara sekalian, ketika dia sudah disalibkan, digantung di kayu salib, menjelang menghembuskan nafas yang terakhir itu, di mana dikatakan Eloi, Eloi sabachthani. Ini banyak orang menyalahkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang salah mengartikan ayat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia digantung di kayu salib, lalu dia menoleh ke bawah, dia melihat ibu yang melahirkan dia. Dia katakan begini kepada murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, murid yang termuda. Dia bilang begini, Yohanes, mulai hari ini, inilah menjadi ibu. Lalu dipanggil kepada ibunya, ibu, mulai hari ini, inilah anak. Alkitab menulis sejak hari itu, maka Maria Magdalena, Maria ibu Yesus maksudnya, tinggal bersama dengan murid yang dikasihi Tuhan itu. Mereka pindah-pindah tempat ketika terjadi pelayanan berkembang. Mereka harus menginjil kemana-mana. Kenapa? Dari dua peristiwa tulisan, baik Injil Lukas, baik Injil Yohanes, saya katakan tadi sini saudara sekalian, damai sejahtera itu punya cerita diberikannya. Ada peristiwa-peristiwa, ada uraian-uraian peristiwa yang muncul. Mengapa dia memberikan damai itu, dan mengapa diulang sampai 2 kali, dan pengulangan yang 2 kali dikatakan di sana, aku akan mengutus kamu. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ketika itu peristiwa belum seperti ini bisa disebarluaskan dengan mudah. Saya baca kemarin di satu tulisan bagi saudara yang lahir tahun 1990 adalah generasi yang paling beruntung. Kelahiran 90 sampai ke sini. Kalau saudara telah menguasai, saudara lahir di zaman teknologi. Nah, kalau kami ini lahir pakai lampu, sudah tahu pusar kami ini dipotong pakai bambu. Jika ibu sudah mau melahirkan, cari-cari bambu dulu. Makanya zaman dulu selalu ada bambu di tengah kampung. Bambu dibuat kulitnya dipotong. Kalau sekarang kan lampu ada bukti. Lalu kami juga lahir, lampu masih lampu teplok. Ya puji Tuhan ada teploknya. Ketika itu beli minyak tanah 1 liter 1 minggu. Satu onan beli. Ya kan? Jika kalau ada tamu datang harus pakai lampu strong yang lebih besar, atau pakai lampu lebih daripada 1, maka persediaan minyak yang 1 liter habis pada hari Jumat. Maka Jumat sampai hari onan berikutnya gelap-gelaplah tidak ada lampu. Maka dikatakan, jadi makanya seringkali saya sebetulnya seperti ibadah kita ini, saya diskusikan sama anak-anak di rumah agar buat live streaming begini sejak awal sudah saya ceritakan, tapi tidak ada yang mendukung. Saya nggak bisa lakukan.
saya lakukan. Karena saya tidak terlalu paham. Mungkin nanti saya pelajari, tapi ya membutuhkan waktu kan mungkin. Tapi setelah kemarin, dasarnya adalah PSBB yang sudah dibuat, maka pimpinan yang bertanggung jawab di satu kumpulan apabila melakukan terus, ancamannya lumayan sebenarnya. 1 tahun dan 100 juta. Saya tidak takut dengan itu, tapi ketaatan kita. Sebabnya apa istilahnya tulisan kecil itu? Apa namanya? Ya, itu tulisan itu dibuat dari saudara yang lahir 90 ke sini, ya beruntung belajar dengan baik. Sudah tahu? Kalender Yahudi ini zaman tahun ini itu baru masuk tahun 2000. Ada perbedaan sekitar 20 tahun. Kalender internasional, kalender Masehi. Karena kita ada tanggal 28, ada tanggal 30, ada tanggal 21. Kalau di sana hanya ada tanggal 30, tidak ada tanggal 31. Bayangkan sekitar 2000 tahun dikali 1 hari per bulan. Kira-kira ada beda 20 tahun. Jadi, saudara sekalian, inilah sebetulnya zamannya 2 tahun Yesus sudah datang ke dalam dunia. Di setiap periode itu ada perubahan-perubahan besar. Mulai dari sejarah batu, sejarah besi, apalagi zaman prasejarah yang kita lihat. Ini zaman digital, perubahan. Apakah ini yang akan membuat perubahan? Dan perubahan itu tidak ada yang dapat melawan. Siapa saja yang mencoba melawan arus, dia akan tenggelam. Kalau jangan menyatakan ketika Yesus sudah mau datang, ibadah harus seperti ini, memang harus diikuti. Itu sebabnya saudara sekalian, damai sejahtera Allah berikan kepada kita. Damai sejahtera Allah diberikan kepadamu. Jadi pesan Paskah hari ini saudara sekalian, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Sejarah atau cerita uraian damai sejahtera itu ketika Yesus dikuburkan, timbul satu ketakutan yang luar biasa bagi pengikut Tuhan Yesus. Nah, sekalian ada beberapa pengikut yang berpengaruh, misalnya Aristoteles. Aristoteles ketika dia punya pengikut, lalu dia mulai mengajar. Lalu anak-anak muda yang diajarnya mengikut Aristoteles, maka Aristoteles dianggap bersalah karena mempengaruhi anak-anak muda, maka dia harus dihukum mati dengan dipaksa minum racun, ditonton oleh murid-muridnya, termasuk muridnya siapa itu? Ya, dia tonton, dilihat gurunya. Periode demi periode, sama dengan kedatangan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lakukan banyak mujizat. Buta melihat, lumpuh berjalan, kusta disembuhkan. Prosesnya tidak seperti proses rumah sakit. Pegang, matanya terbuka. Pegang, kaki yang lumpuh berjalan. Pegang, kustanya sembuh. Sehingga revolusi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika itu luar biasa. Dan ketika Allah kita dan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, melakukan itu, banyak orang yang cemburu. Jadi sebetulnya ketakutan mereka berasal dari rasa cemburu manusia. Ancaman yang timbul di tengah anak Tuhan adalah rasa cemburu orang-orang lain yang tidak mengikuti Tuhan Yesus. Sama dengan hari ini, maka saudara sekalian, damai itu diberikan. Melalui damai itu engkau merasa tidak bersalah ketika beritakan firman Tuhan. Berdasarkan damai itu engkau tidak memiliki rasa takut memberitakan Yesus Kristus.
Karena damai itu engkau tidak bimbang. Uraian-uraian damai yang diberikan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, lihat proses yang kita baca tadi. Damai itu tidak diberikan dengan seperti ini. Berikan damai kepada. Tapi di tengah-tengah ketakutan, rumah terkunci. Ya kan? Ya, saudara sih. Mereka di rumah dikunci rumahnya semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk di ruangan itu tanpa ada yang membuka pintu. Pertanyaannya, Yesus masuk dari mana? Jawabannya adalah Yesus adalah Tuhan. Di Tuhan itu datang diberikan damai kepada. Lalu diberikan dengan damai itu aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia ini, katanya. Demikian juga aku akan mengutus kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada pada hari ini, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada ikut beribadah mengikuti di rumah, percayalah engkau akan dijadikan menjadi saksi dan terangnya. Miliki damai itu. Maka kalau engkau ibadah di rumah, ada tetangga-tetangga. Amin. Ada tetangga. Mungkin tetanggamu tidak beribadah, tapi hari ini ada ibadah di sini. Mari, ada hamba Tuhan berkata begini, ada juga penjara saudara. Karena memang lebih banyak yang mengikuti ibadah itu dan live streaming ini daripada langsung datang ke gereja. Saya katakan tadi, perhitungan waktu, inilah waktunya sebetulnya perubahan itu. Jadi kita mungkin menuju perubahan yang baru. Apakah ini proses kedatangan Yesus Kristus? Proses kedatangan Yesus Kristus itu, saudara sekalian, sama ketika dia bangkit dari antara orang mati, ada ketakutan yang besar karena cemburu orang lain kepada gurunya. Sama seperti saya katakan tadi, saudara sekalian, ketika Aristoteles dibunuh karena ada anak muda mengikuti dia. Sama dengan Yesus dibunuh karena dia melakukan mujizat. Saya kemarin sambil menemani ibu, ada 3 orang ibu masak telur di atas. Saya dulu di situ, saya coba buka. Saya lihat satu cerita. Saya kira juga di Facebook. Kalau saudara berteman dengan saya, nanti saudara lihat itu. Saya dapat ada Yesus melakukan mujizat. Orangnya, orang kusta datang, bukan semua. Kaki lumpuh, bukan semua. Saya pikir-pikir dia tuh. Saudara sekalian, bisa lihat para jemaat juga merasa yang cemburu. Sama-sama anak Tuhan merasa yang cemburu. Kadang kita menganggap Tuhan itu tidak adil, padahal Dia adil. Ibarat, saudara sekalian, seorang ibu punya, kalau ibu cuma terbatas ya, anak dia cuma 1, paling 2. Jadi dikasih contoh, siapa namanya kita yang anak itu? Anaknya 6. Ya kan? Ketika itu anaknya itu haus, saya belum hitung itu berapa sudah segini. Ya? Ketika dia tidur, anaknya yang lain itu silakan datang berebutan. Siapa yang kuat mengisap dan cepat datang, maka dia gemuk. Ya kan? Maka anjing itu ada 6 anaknya, ada yang gemuk sekali, ada yang kecil dan kurus. Tergantung. Apakah dia bisa berkata si induk anjing itu tidak adil? Adil dia, bukan? Dia nggak bilang kamu pilih susuku yang lain, enggak. Dia tinggal tidur, datang anaknya yang keenam itu lalu menyusu di situ. Tergantung anak itu kemampuan mengisap susu induknya itu. Maka dia gemuk. Jadi jangan katakan Tuhan tidak adil. Dia buka Injil, dia berikan damai sejahtera, dia utus kita, maka diberikan damai kepadamu. Sekuat apa imanmu? Sekuat apa engkau beriman kepada Tuhan, mengambil itu menjadi milikmu, sehingga damai menjadi milikmu. Maka mulailah dari rumah, ada damai di rumah. Saudara sekalian, damai itu nggak bisa dijual. Nggak ada yang dibeli itu damai. Hatimu ketika engkau di dalam rumah tanggamu ada damai, semua berjalan dengan baik secara cair. Dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan seperti ini, majelis jemaat dan semua pelayan Tuhan menjadi sehati sepikir, maka semua menjadi indah dan baik.
tidak berbicara adil ketika dia memberikan, tapi dia bicara sejauh mana engkau mampu mengambil keadilan. Itu yang pertama Bapak. Jadi damai sejahtera berikan kepada. Yang kedua saudara sekalian, dia mengutus kita. Ada alatnya, ada sarana. Terimalah hembusan Roh Kudus. Ketika engkau diberikan hembusan Roh Kudus, engkau ditiupi, maka semua orang mendapatkan. Sarana apa Bapak ini? Harus di tempat ini engkau dibaptis. Ketika engkau dibaptis, itu adalah tanda engkau membuka hatimu. Roh Kudus turun. Namanya hidup baru. Lahir kembali. Kiranya saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua mendapatkan damai sejahtera itu. Pesan Paskah hari ini, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Lalu aku mengutus kamu. Pergi, beritakan Injil. Jangan simpan sendiri. Beritakan Injil, bersaksi satu dengan yang lain. Kalau engkau lihat teman-temanmu membutuhkan damai itu, engkau datang berikan kepadanya. Saudara sekalian, perubahan demi perubahan terjadi. Saya berdoa, satu, tidak ada jemaat Tuhan yang kena virus corona. Itu doa saya. Tidak ada yang kena. Semua akan dijaga Tuhan. Yang kedua, saya berdoa, jemaat GKI itu tetap bersatu. Dimanapun engkau berada, bersatu melayani Tuhan. Ini yang saya katakan. Saya akan selesaikan cerita supaya menyambung. Perubahan itu, mungkin perubahan yang ada mulai hari ini, mulai abad ini, mulai tahun ini. Ada perubahan di hatinya. Caramu melayani Tuhan, caramu memandang Tuhan Yesus. Engkau harus lebih terbuka. Di dalam hatimu harus ada damai sejahtera, mampu mengampuni. Di hatimu ada damai sejahtera, mampu memberi pengampunan. Dalam hatimu ada damai sejahtera, engkau tidak kesulitan. Kiranya itu yang terjadi, saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan. Ini berita Paskah buat kita hari ini. Damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Lalu pergi ke Emmaus, ya kan? Lalu nanti peristiwa-peristiwa berikutnya ada lagi. Ada dari Pantekosta. Pantekosta dihitung mulai kapan, saudara? Mulai hari ini. Mulai dia bang. Dari Pantekosta akan dicurahkan kuasanya. Ya? Akan doa juga 10 hari. Kira selama ini kita bikin doa 10 hari. Ini juga maksud Tuhan. Selama ini 10 hari bikin doa, dia datang enggak? Nanti saya undang, kemudian juga tetap kita adakan live dari sini penyembahan mengikuti dulu. Ya kan, penyembahan. Dan sekalian, dalam penyembahan itu pun Allah akan memberkati kita. Roh Tuhan sudah turun dicurahkan kepada kita semua. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, terima kasih. Kemurahan, pertolongan, damai sejahtera-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan. Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau datang menyatakan diri-Mu dan Engkau berikan damai sejahtera itu kepada kami. Dan ketika Engkau berikan damai sejahtera itu, Engkau mengutus kami. Engkau sudah berikan damai sejahtera kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Engkau juga sudah mengutus kami. Terima kasih, kami siap melakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kiranya taburan firman Tuhan buat siang hari ini bagi kita akan membawa satu perubahan dalam hidup kita, perubahan yang positif tentunya.
ya baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat yang oleh karena damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak seperti dunia yang berikan. Damai sejahtera daripada Tuhan tidak ada tandingnya. Dia akan melebihi daripada segala-galanya sehingga kita damai sejahtera itu boleh bertahta di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan siang hari ini kita diberkati yang di rumah maupun yang ada di ruangan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita akan memberikan persembahan kita. Kami menggunakan kata layak kita kembali menaikkan pujian kita. Sungguh ku bangga. Persembahan yang sudah diberikan, tangan Tuhan yang menguruskannya. Pelayan Tuhan yang sudah melayani, tangan Tuhan yang menguruskan. Baik melayani firman Tuhan, melayani musik, operator, live streaming, semua kami serahkan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah diserahkan ini kiranya membangun kerajaan Allah. Berkati anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan,
Bila persoalan Tuhan tolong. Kami tahu ada persoalan-persoalan hati, sulit menerima kesalahan orang lain, sulit memberikan pengampunan. Sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan menolong keputusan yang diambil dapat membangun keutuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Seraya kami menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Kami tahu semua itu dalam rangka mempersiapkan hari kedatangan untuk kami. Doa kami kepadamu, Tuhan, kegiatan sepanjang minggu di rumah masing-masing, Tuhan. Tolong kami tahu Tuhan akan membuat hati kami semakin teguh beriman. Oh Yesus Kristus Tuhan kami. Doa kami ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan silakan duduk. Beberapa pengumuman buat kita adalah nanti sehabis ibadah akan dibagikan telur Paskah, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Bapak Ibu tunggu di rumah akan dibagikan, masing-masing mengambil bagiannya, dan di situ ada ayat mengingatkan kita semua. Lalu kebaktian kita akan terus diinformasikan lewat WA. Jadi semua aktif melihat apalagi kegiatan-kegiatan bisa dikontrol dari situ sampai bulan Mei. Dan semoga bulan Mei tanggal minggu pertama kita sudah bisa berkumpul kembali beribadah. Sebelumnya pengumuman negara tanggal 29 Mei, Juni ya. Jadi masih lama dari sekalian. Yang pertama, kedua nanti saya minta Pak Kana dan yang lain kumpul sebentar untuk dibicarakan bagaimana cara live streaming untuk berikutnya nanti sudah disiap lagi, gitu ya. Saya kira itu pengumuman buat kita tambahan. Yesus berkati, sudah kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama dengan gereja segala bangsa dan masyarakat kita buat pengumuman. Oh iya, ada ulang tahun hari ini. Ya, silakan dengan Bapak Ibu. Ada yang ulang tahun? Dia di depan jadi siapa yang ada tanya, siapa namanya sebelah? Elsa, ayo dia di depan. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkenan kepada kami, betapa Tuhan baik. Kami bangga punya Tuhan, Engkau memimpin hidup setiap orang yang percaya. Anak-Mu di hari ini, hari Selasa kemarin, Tuhan sudah tambahkan umur kepadanya. Menjalani hidupnya, masa mudanya, masa produktifnya, Allah memberkati, mempersiapkan apa yang diperlu dalam pekerjaannya, berikan pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang dimiliki dan dimampuinya, sehingga dapat mengerjakan dan dapat memberikan sumbangsi buat bangsa ini dan hidupnya berguna bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, cita-cita ke depan, doa-doanya Tuhan menjawab dan Tuhan berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari dengan kasih sayangnya, memberikan berkatnya, menuntun hidupmu kemanapun engkau pergi. Engkau tidak kekurangan, tapi engkau berkelimpahan. Engkau tidak meminjam, tapi meminjamkan. Engkau dapat memberi banyak hal kepada orang lain, karena Kristus ada kepada Tuhan sendiri. Amin. Yang tahu. Ini dan Yesus berkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup dari kita. Berdasar dari gereja Selabar dan masyarakat pengakuan terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus adalah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus berkuasa dan mengasihi. Jemaat Tuhan, milik Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman Allah yang kau sudah dengarkan. Terima damai sejahtera dan terima pengutusan Tuhan. Berkatilah hidupmu dimanapun engkau berada. Kini kekal, Maranatha Tuhan Yesus dunia. Amin. Amin. Silakan duduk, satu selamat hari Paskah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Telur dibagi di dalam, tidak usah sama. Udah apa belum? Hah? Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Jadi bagi telur. Sudah. Ini Pak Pendeta tuh. Aku boleh gak aku? Antena. Milo mana? Bukan aku. Oh, mereka sekarang bertanya. Dia kan tanya dulu. Sini dia yang makan ini aja astaga lagi. sama lagi Hah? Apa ya? Ucok kali ya? Iya ntar. Ini live streamingnya udah? Udahin aja. Bang, bang di depan. Nanti kalau kamu sudah menjadi pengacara, jangan malu-malu. Matiin aja nih. Biasanya. Karena itu.